Bismillah. Tes. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi allafa qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur selalu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dalam suasana yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bermajelis ilmu, memperbaharui kembali keilmuan kita tentang sebagian dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahannya, kebaikannya, serta hal-hal yang menjadikan kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat lagi dengan Allah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tak terasa hari ini kita sudah masuki di bulan Sya'ban, ya, bulan yang kalau kata Nabi SAW menjadi bulan yang penuh dengan kelalaian. Ketika Usamah bin Zaid, ya, anaknya Zaid bin Harithah ini pernah nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhur matasumu min Sya'ban. Ya Rasulullah, aku enggak pernah melihatmu berpuasa itu lebih banyak dibandingkan ketika engkau memasuki bulan Sya'ban. Apa kata Nabi SAW? Dzaka syahrun yakfulun nasu anhu. Di mana bulan itu merupakan bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, padahal bulan itu ya merupakan bulan ketika diangkatnya amal-amal seorang hamba. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fauhibbu an yurfa'a amali wa nasaib. Dan aku ingin ketika amalku diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa. Ya, jadi bulan ini banyak kemudian disyariatkan, disunahkan oleh Nabi SAW karena para sahabat itu mereka mencontoh sebagaimana ini ingin berupaya mendekati sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, termasuk dengan dalam hal berpuasa. Mereka berupaya untuk bisa ngikutin puasanya Nabi SAW. Ya, walaupun nanti dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Aisyah, ya, itu kan Nabi SAW digambarkan bagaimana sosok seorang Rasulullah SAW itu berpuasanya itu sangat luar biasa. Ini puasanya bukan karena puasa keadaan, Pak, tapi puasanya memang karena puasa gitu ya. Memang karena ingin mengikuti sunnah Nabi SAW. Dan ini banyak yang dicontoh dan diupayakan oleh para sahabat dalam rangka untuk semakin dekat dengan amalan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, dan ini kita masuki bulan Sya'ban, dan insyaallah tidak lama lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Ya, maka semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan bulan suci Ramadan, bukan memasuki bulan suci Ramadan. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan faman syahida minkum. Barang siapa di antara kalian itu menyaksikan bulan suci Ramadan. Allah enggak bilang faman asya minkum fi Ramadan. Barang siapa yang kalian itu hidup di bulan suci Ramadan, enggak. Allah juga enggak bilang faman wasala minkum ila Ramadan. Barang siapa yang kalian bisa hidup sampai bulan suci Ramadan, enggak. Tapi Allah bilangnya itu faman syahida minkum. Barang siapa yang kalian ini menyaksikan bulan suci Ramadan.
Kalau menyaksikan itu kan harus kita dituntut untuk melek, Pak. Betul kan? Harus melek kita. Kalau nggak melek nggak menyaksikan. Karena kalau hidup cuma sekedar hidup, orang tidur pun hidup. Orang hidup. Ya, tapi kita diminta sama Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan suci Ramadan itu dengan cara menyaksikan, dengan cara melek. Karena kalau kita memasuki bulan Ramadan itu dengan cara tidur, kita nggak sadar. Ya, padahal bulan suci Ramadan yang hitungannya itu terbatas, ayaman ma'dudat, itu suka membuat kita tuh nggak terasa. Tiba-tiba sudah lewat 10 hari pertama, tiba-tiba sudah lewat 10 hari kedua, tiba-tiba sudah siapan pulang kampung. Ya, dan itu sudah banyak yang kemudian terjadi di dalam Ramadan kita sebelumnya. Maka harus kemudian kita menjiwai ketika datangnya bulan suci Ramadan bukan hanya sebagai sebuah seremonial tahunan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kesempatan yang mulia kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita sudah memasuki hadis yang terakhir di dalam bab yang pertama, bab tentang menghadirkan keikhlasan di dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Dan ini merupakan bagian dari tuntunan Rasulullah SAW untuk kemudian kita contoh, ya, di dalam setiap hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh para ulama. Jadi enaknya dalam ilmu hadis itu ada namanya mukhtarat al-ahadis, ada kitab hadis-hadis pilihan, Pak. Jadi kitab-kitab hadis pilihan ini sama para ulama itu kemudian diambil dari sumber hadis, ya, dari sumber hadis itu diambil kemudian dikumpulkan menjadi satu untuk hadis-hadis tertentu. Yang kita misalnya tahu di dalam ilmu hadis ada sumber-sumber hadis itu yang kita kenal, ya, ada Imam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan An-Nasa'i, ada Sunan Tirmidzi, ada Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah. Ada 6. Ini yang kita kenal dengan nama kutubu sittah. Nanti ketambahan 3 lagi tuh. Ada kitab Al-Muwatta Imam Malik, ada Sunan Imam Ahmad, Sunan Ad-Darimi. Ada 9. Ini yang kemudian kita mengenal dengan nama kutubu tis'ah. Ya, ini menjadi masdarul hadis, menjadi sumber rujukan utama dalam ilmu hadis. Nah, ketika mereka itu ingin mengambil dari sumber-sumber ini kemudian dikumpulkan menjadi satu, maka itu namanya mukhtarat al-ahadis, ya, namanya hadis-hadis pilihan. Jadi yang kita bahas ini bukan sumber hadis, tapi kitab hadis-hadis pilihan. Dan itu banyak, Pak. Seperti kita misalnya melihat kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, 40 hadis pilihan yang dipilih oleh Imam Nawawi kemudian dijadikan satu kitab. Namanya kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Riyadhus Shalihin ini ada sekitar 1896 hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan itu kemudian dipilih oleh Imam Nawawi, ya, untuk mengajarkan kita tentang bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ada banyak kitab-kitab yang lain seperti kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, kitab yang ditulis oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Ini juga beliau mengumpulkan hadis-hadis ini diambil dari sumber-sumber hadis tadi, ya, dari Sunan Abu Daud, dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian dikumpulkan menjadi satu. Beliau ingin menggambarkan tentang bagaimana perawakannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana rambutnya, bagaimana cara tidurnya, bagaimana cara berjalannya. Itu kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab, namanya kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, dan ini kitab enggak terlalu panjang, ya, ada sekitar 390-an hadis itu, ya. Dan termasuk yang kemudian kita bahas hari ini itu merupakan kitab hadis-hadis pilihan dari kitab Riyadhus Shalihin untuk membuat kita ini tidak terlalu panjang dalam membahas hadis, tidak terlalu panjang kita dalam mengenal Rasulullah SAW, ya, karena itu akan semakin mendekatkan kita tentang pengetahuan, ya, bagaimana Rasulullah SAW itu kehidupannya, bagaimana Nabi SAW itu dalam bersikap terhadap sesuatu, bagaimana memutuskan sesuatu dan sebagainya. Maka insya Allah kita akan masuki dalam hadis yang terakhir dari bab yang pertama ini. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, berarti ini anaknya Umar bin Khattab. Ya, Abu Abdurrahman. Ya, bapaknya Abdurrahman. Jadi memang Nabi SAW itu menyampaikan nama yang paling baik itu
Kalau enggak Abdullah ya Abdurrahman. Dan ini banyak yang diambil oleh para sahabat ya untuk menisbahkan memberikan kunyah untuk diri mereka, hingga kemudian mereka tuh namanya dipanggil Abu Abdurrahman karena memang anaknya Abdurrahman, atau namanya Abu Abdullah, Abu Abdillah ya karena memang anaknya itu Abdullah. Tapi nggak semuanya kan kemudian dinisbahkan itu karena punya anak namanya Abdurrahman, karena punya anaknya Abdullah. Aisyah radhiyallahu anha, ini sahabiah istrinya Nabi SAW, punya anak gak Pak? Nggak punya anak. Tapi kenapa dipanggilnya itu Ummu Abdillah? Ibunya Abdillah, berarti ya ibunya Abdullah. Padahal Aisyah nggak punya anak. Tapi kenapa dipanggilnya Ummu Abdullah? Itu saking bagaimana Abdullah ini memiliki kedudukan. Ya, nama Abdullah maksudnya. Nama Abdullah dan Abdurrahman ini merupakan dua nama yang baik, yang itu dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian kita memberi nama kepada anak-anak kita. Ya, termasuk dengan Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, intalaqa salah satu nafarin mimman kana qablakum hatta awahumul mabitu ila ghurrin fadakhalu. Ada 3 orang dari umat sebelum kalian, mereka itu berangkat hingga kemudian mereka ini terpaksa bermalam di sebuah gua karena hujannya lebat. Ya, dan pada waktu dulu itu nggak ada tempat persinggahan kayak kita misalnya ruko gitu dan sebagainya, nggak ada. Tapi karena mereka itu banyak hidup di tinggal tempat-tempat seperti padang pasir dan sebagainya, ya maka untuk menyelamatkan diri mereka dari mara bahaya atau dari sesuatu yang membuat mereka itu khawatir, maka biasanya mereka mencari tempat persembunyian seperti gua. Ya, digambarkan oleh Nabi SAW bahwa umat terdahulu ada orang-orang yang mereka ini sedang berpergian, sedang safar. Kemudian mereka ini terpaksa bermalam dalam gua. Fanhadarat sakhratun minal jabal fasaddat alaihimul ghur. Kemudian salah satu batunya dari gua ini menggelinding, ya, dari atas gunung, karena gua ini kan biasanya tumpukan dari gunung itu ya. Kemudian batunya ini menggelinding hingga kemudian menutupi mulut gua bagi mereka. Ya. Faqalu, maka kemudian mereka berkata, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Kemudian mereka itu mengatakan bahwa sungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian dari dalam gua ini kecuali amal-amal soleh kalian yang dulu pernah kalian lakukan. Tapi pertanyaannya, ini umatnya Nabi Muhammad SAW atau bukan? Bukan. Nabi SAW ini sedang menceritakan tentang umat terdahulu yang mereka ini terjebak di dalam gua. Tapi lihat bagaimana mereka ini mencari solusi dengan cara bertawasul dengan amal-amal soleh mereka. Ya, mereka ini mencari solusinya itu dengan cara amal-amal soleh yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Ini menarik ketika salah seorang dari mereka itu mengatakan, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Ya, mereka mengatakan, Allahumma, ya Allah, sungguhnya aku ini memiliki kedua orang tua yang sudah lanjut usia. Tapi dia ini berdoanya dengan kalimat Allahumma. Ya, di dalam cara fikih berdoa itu ada kalimat-kalimat redaksi-redaksi yang disebutkan atau dicontohkan sama Nabi SAW. Ya, ketika kita memanggil nama Allah Subhanahu Wa Taala, kadang kita memanggilnya Allah ya Rahman, kadang Allahumma ya, dan sebagainya. Di mana Allahumma ini memiliki kedudukan yang lebih spesial ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau kita memanggil hanya ya Allah, ini kan umum. Ya, seperti kalau misalnya orang takjub melihat sesuatu yang indah, dia maksudnya Allah bagus banget. Ya, atau misalnya ada antum lagi kesandung, bilang ya Allah, jatuh kan. Atau misalnya lagi tabrakan sesuatu, bilang ya Allah. Jadi Allah ini lebih umum dibandingkan dengan Allahumma. Antum kan nggak pernah kalau jatuh kemudian bilang Allahumma jatuh gitu, nggak pernah. Ya Allah jatuh gitu pasti kan. Makanya Allahumma ini menjadi kalimat
yang istimewa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia mengatakan, Allahumma kana li abwani syaikhani kabirani. Allah, aku punya orang tua yang mereka ini sudah lanjut usia. Usia mereka ini sudah tidak muda lagi. Wa kuntu la aqbiku qablahuma ahlan wala malan. Dan aku tidak pernah mendahulukan keluargaku ataupun hartaku dalam hal memberi minum kepada mereka. Ya. Fana abi talabu syajari yauman falam urih alaihima hatta nama fahalabtu lahuma gobukohuma fawajadtuhuma naimaini. Kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah mendahulukan keluarga ataupun hartaku dalam hal memberi minum susu kepada orang tua ya, pada waktu petang hari sebelum mereka berdua. Jadi artinya orang ini nggak pernah mendahulukan keluarganya, anak-anaknya, istrinya sebelum kedua orang tuanya minum dulu. Ini karena pada waktu itu susu merupakan salah satu dari minuman yang istimewa, yang enak gitu ya. Ada minuman-minuman yang manis, makanya ketika dulu Muhammad Al-Fatih ya, atau Andalusia itu Andalusia. Di Andalusia itu ada namanya Istana Al-Hamra di Spanyol dan Portugal. Itu punya istana besar dan istananya ini beradanya di puncak, Pak. Ada di tempat tertinggi. Ketika dibangun di sana, maka dari istana itu dibuatkan saluran air yang saluran ini kemudian mengitari ke perkampungan warga. Saluran airnya ini dibuat dari istana itu untuk kemudian ngelewatin perkampungan warga. Yang terkadang dari saluran itu diturunkan susu, dan terkadang diturunkan minuman manis. Ya, entah minuman manis apapun ya. Itu diturunkan melalui dari saluran air itu. Yang orang-orang pada waktu itu bisa mengambil susu, bisa mengambil minuman manis untuk kebutuhan keluarga mereka. Ya, dan itu dibuat oleh kaum muslimin pada tahun abad ke-700-an sampai ke 1400-an Masehi. Ya, ketika mereka menguasai Andalusia di Eropa. Kemudian ini kan menarik, Pak. Mereka membangun sebuah istana di tempat tertinggi, tapi justru dari atas itu mengalirkan air. Apa kita nggak bertanya, dari mana mereka mendapatkan air? Kan biasanya kalau kita ada di atas, kan dapat airnya dari bawah. Dikatrol ke atas. Lah ini dari atas mengalirkan ke bawah airnya. Ya, dan ini menjadi teknologi kaum muslimin pada hari itu untuk kemudian memberikan kesejahteraan bagi penduduk muslim yang ada di sekitar mereka. Jadi diturunkan susu. Jadi susu itu merupakan sesuatu yang nggak semua orang tuh bisa minumnya pada waktu itu. Ya, kecuali yang mereka punya ternak, ya, punya memelihara hewan tertentu dan sebagainya. Maka ketika orang ini mengatakan, ketika aku punya susu dan suka memberi susu kepada kedua orang tuaku pada petang hari, aku tidak pernah mendahulukan orang lain, bahkan keluargaku sendiri, kecuali mereka berdua sudah minum. Ya, itu bahkan digambarkan di sini. Fana abi talabu syajar yauman falam urih alaihi hatta nama. Dan suatu hari aku pergi jauh dari rumah ya untuk mencari makan ternak kami. Kemudian ketika aku tidak pulang kepada kedua orang tuaku, itu aku mendapati mereka itu sudah tidur. Jadi ketika dia ini mau ngasih minum susu kepada kedua orang tuanya, ternyata dia dapati kedua orang tuanya itu sudah tidur. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Dan aku tidak suka untuk memberi minum susu ini kepada keluarga dan anak dan istriku sebelum kedua orang tuaku tuh minum dulu. Jadi ketika dia pulang, orang tuanya kan sudah tidur. Ini anak sama istrinya udah merengek-rengek nangis, Pak. Minta susu, anaknya minta susu, udah nangis-nangis. Minta susu. Tapi sama orang ini enggak. Dia tahan memegang susu ini untuk menungguin ibu dan bapaknya ini bangun dari tidurnya. Insyaallah ya, kita kadang kalau di depan anak itu kan nggak mudah untuk menolak permintaan apa yang mereka inginkan, ya. Tapi orang ini kemudian bisa menahan, membuat anak dan istrinya itu menunggu sabar untuk didahulukan orang tuanya terlebih dahulu. Ini luar biasa.
Kemudian dia mengatakan, Nabi SAW mengatakan, falabistu wal qadhu ala yadai antadiru istiqadahuma hatta barakal fajru wasibiyatu yatadagauna inda qadami. Ya, maka aku pegang nih kodahnya ini. Kodah itu tempat minum. Aku pegang ya, tempat minum yang isinya susu tadi. Itu aku tungguin sampai kemudian dianya ketiduran, Pak. Begitu dia ketiduran, kan orang tuanya bangun. Begitu orang tuanya bangun, mereka menyangka bahwa orang ini, si anaknya ini baru datang dan baru megang susunya tadi. Padahal dia sudah semalaman nungguin orang tuanya tidur. Ya. Kemudian wasibiyatu yatadagawna inda qadamai, dan anaknya ini, ya, mereka ini sudah ngerengek-ngerengek di kakinya orang tadi sampai kemudian ketiduran di kakinya orang yang tadi nungguin orang tuanya tadi. Fastaiqadha fashariba gobukohuma. Kemudian keduanya itu terbangun dari tidurnya, si ibu dan bapaknya. Kemudian minum susu yang tadi dipegang sama anaknya tadi. Kemudian dia mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan tadi itu benar-benar ikhlas, ibtigha'a wajhik, benar-benar mengharap keridhaanmu saja, ya, maka fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah, maka tolong keluarkan kami dari tempat, ya, gua di dalam ini. Maka fanfarajat syai'an la yastati'una al-khuruj minhu. Kemudian fanfarajat syai'an, kemudian gua itu mulai terbuka sedikit-sedikit. La yastati'una al-khuruj minhu, dan dia masih belum bisa keluar karena masih belum sempurna terbukanya. Kemudian orang yang kedua mengatakan, sudah selesai nih, Pak. Dia bertawasulnya sudah ingat-ingat, sudah selesai. Kemudian orang kedua berdoa nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabban nas ilayya. Kemudian orang kedua dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku ini punya sepupu, ya, anaknya pamanku, yang dia ini sangat aku cintai. Wa fi riwayatin kuntu hibbuha ka shaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan bahwa aku nih mencintai dia ka shaddi ma yuhibbur rijalun nisa, seperti orang yang sedang mabuk cinta, seperti seorang laki-laki yang dia ini sedang dimabuk cinta, sudah sangat cinta sekali. Faradtuha ala nafsiha famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Kemudian suatu hari aku menginginkan, ya, untuk memperkosa perempuan ini, tapi ternyata kemudian dia menolaknya. Faja'atni fa'ataituha 20 wa 100 dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Kemudian suatu hari, ya, sudah berlewat beberapa hari, sudah berlewat beberapa minggu, bulan, bahkan tahun. Kemudian datang perempuan ini, yang perempuan ini sedang lagi dalam kondisi berkebutuhan, hidup miskin, kemudian butuh uang. Ya, maka dia meminta kepadaku berapa dinar. Maka fa'ataituha 20 wa 100 dinar. Aku ngasih dia itu 120 dinar. Kalau hari ini satu dinar itu 4 juta, berarti 120 dinar itu iya, sekitar segitu, ya. Itu yang dikasih oleh orang tadi kepada perempuan itu. Tapi dengan syaratnya itu antukhalliya baini wa baina nafsiha. Dengan syaratnya antum harus menyerahkan keperawanannya. Fafa'alat, dan dia setuju. Hatta idza qadartu 'alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu baini rijlaiha, sampai kemudian kita ini sudah dalam posisi yang sudah pengen berhubungan. Qalat, maka perempuan tadi mengatakan, ittaqillaha wa la tafuddal khatam ila bihaqqihi. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimatnya ini digambarkan hatta falamma qa'adtu baina rijlaiha, ya, sampai aku ini sudah duduk di antara kedua kakinya. Ya, ini
ungkapan yang sangat sopan dan sangat halus. Ya, ketika kami, bahkan Nabi SAW itu juga dalam satu hadis, ya, idza jalasa baina syu'abil arba', ya, kalau kalian itu sudah duduk di antara kedua paha istri kalian, artinya sudah mau berhubungan badan gitu ya. Tapi menggunakan kalimatnya itu enggak frontal, enggak to the point, tapi digambarkan dengan kalimat yang atau dengan redaksi yang sangat sopan. Falamma qa'adtu baina rijlaiha, sampai kemudian aku ini duduk di antara kedua pahanya, kedua kakinya. Qalat, kemudian perempuan ini mengatakan, ittaqillah wala tafuddul khatam illa bihaqqi. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu merusak khatam, ya, merusak cincin kecuali dengan haknya. Ya, ini merupakan ungkapan lagi. Ya, artinya janganlah kamu ini merusak keperawanan seseorang kecuali dengan haknya, kecuali dengan menikahinya. Ya, ini digambarkan oleh orang tadi. Kemudian fansaraftu anha, kemudian dia merasa risih dengan itu. Dia dengan perkataannya perempuan tadi merasa risih. Maka fansaraftu anha, kemudian aku berlalu meninggalиnya. Wa yahabbun nasi layya wa raqtu adh-dhahab alladhi a'taituha. Padahal dia merupakan perempuan yang sangat aku cintai dan aku meninggalkan dia dan emas yang aku berikan kepadanya. Kemudian dia berdoa, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan itu semata-mata karena aku sangat mengharapkan keridhaan-Mu, benar-benar karena aku meninggalkan itu karena ketakwaan yang aku miliki kepadamu, fafruj 'anna ma nahnu fi, maka tolong selamatkan kami dari tempat ini. Fanfarajatis sakhra ghairu annahum la yastati'una al-khuruj minha. Kemudian batunya itu sudah mulai bergeser lagi. Tapi la yastati'una al-khuruj minha, mereka masih belum keluar. Ya. Kemudian orang yang ketiga ini mengatakan lagi, Allahumma in istajartu ujra wa ataituhum ajrahum ghairu rajulin wahidin tarakal ladzi lahu wa dhahaba. Ya Allah, sungguhnya aku ini punya karyawan. Ya. Yang mereka ini sudah datang waktunya untuk gajian, maka aku berikan kepada mereka itu hak-hak mereka berupa gaji-gaji mereka. Ghairu rajulin wahidin, ya, kecuali ada satu orang nih yang dia ini kemudian tiba-tiba pergi dan tidak mengambil bagian dia berupa gajinya ini. Kan gaji ini kan merupakan ini hak dari seorang karyawan. Ya, nggak boleh kemudian perusahaan atau seseorang itu menahan gaji seorang bahkan sampai berlarut-larut, ya, kecuali tanpa adanya uzur. Kemudian dia pergi tanpa mengambil gajinya. Maka fasammartu ajrahu hatta kathurat. Ini menarik ya. Kemudian sama si bosnya ini itu di fasammartu, sama bosnya ini kemudian dikembangbiakan, di samar itu dibuahkan gitu ya, sama dia itu diperbanyak. Jadi kalau misalnya gajinya dia 1 juta, maka 1 juta ini diputar lagi sama bosnya ini hingga kemudian nanti bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Maka fasamar tuh, kalimat samar itu seperti itu. Dia diperbuah lagi, diperbanyak lagi. Hatta kathurat minhul amwal, sampai hartanya ternyata makin banyak. Faja'ani ba'da hin, kemudian setelah beberapa tahun dia datang lagi. Faqala, kemudian si karyawan ini mengatakan, ya Abdullah, addi ilayya ajri. Bos, kayaknya dulu gajiku belum aku ambil nih. Tolong dong, aku lagi butuh, maka kasih gajiku yang dulu. Fakultu, kemudian aku mengatakan, kullu ma taro min ajrik minal ibil wal bakor wal ghanam marraqib. Ya, kemudian bosnya ini ngasih nunjuk bahwa sungguhnya semua ini itu merupakan hartamu yang dulu, berupa ibil, onta, ada sapi, ada kambing, ya. Faqala ya Abdullah la tastazi'u bih. Bos, antum jangan ngejek ana. Gaji ana kan gak sampai sebanyak ini. Ya, gaji ana tuh cuma 1 jutaan. Kenapa jadi malah banyak kayak gini? Ada onta, ada sapi, ada kambing, hewan ternak semuanya. Antum la tastazi'u bih. Antum jangan ngejek ana. Maka aku mengatakan la astahzi'u bik. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruku minhu syai'an. Lah, ana enggak ngejek antum, dan ini merupakan harta yang dulu antum belum ambil, kemudian saya kembangkan.
Maka fa'akhadhahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'an. Kemudian sama orang tadi itu diambil semuanya dan enggak meninggalkan sedikit pun untuk bosnya tadi itu. Kebangetan nih. Setidaknya ngasih terima kasih gitu mungkin ya. Tapi enggak. Dan memang selain ini merupakan haknya orang tadi yang sudah bekerja, maka dibiarkan. Tidak meninggalkan sedikit pun. Maka orang tadi mengatakan, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan tadi itu karena ikhlas, hanya mengharapkan keridhaan-Mu saja, fafruj 'anna ma nahnu fi. Allah, tolong keluarkan kami dari sini. Fanfarajatis sakhra fakharaju yamshuna. Kemudian tergeserlah batu yang terakhir ini hingga kemudian mereka ini bisa melanjutkan perjalanan mereka ke tempat tujuan. Ya, ini menarik sekali ketika Nabi SAW menggambarkan kepada para sahabat tentang kisah, Pak. Ya, jadi kisah ini merupakan bagian dari metodologi syariat kita ini untuk memberikan tentang ilmu. Jadi kalau dikisahkan itu kita jangan bosan, karena kalau dikisahkan itu ada selalu pelajaran dari kisah yang disampaikan. Di kisah ini kisahnya ini babnya ini bukan tentang ya dongeng sebelum tidur, bukan, tapi tentang bagaimana Nabi SAW itu ingin memberikan pelajaran dari sebuah kisah. Karena kadang kalau langsung to the point, ya ada banyak orang tersinggung, ada banyak orang yang nggak suka. Tapi melalui dari kisah ini orang-orang tuh bisa berpikir. Orang-orang kemudian bisa mencerna dari kisahnya itu apa pelajaran yang didapat, apa sesuatu yang kemudian bisa dikeluarkan dari kisah yang disampaikan oleh orang yang berkisah tadi. Baik. Maka dari hadis ini kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk menghadirkan rasa ikhlas itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Ya, tidak kepada orang lain atau tidak kepada hal apapun, hanya ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu di antara amal-amal yang lain, Pak. Bayangkan di antara 3 orang ini, kita kan yakin amalnya ini nggak cuma ini. Amal ini pasti ada yang banyak. Dia pasti pernah bantu orang, pernah yang lain dan sebagainya. Tapi kenapa dia ini pernah yang dia ingat dalam kondisi yang seperti itu hanya amal yang ini gitu. Hanya amal ketika dia ngasih kepada kedua orang tuanya susu, hanya ketika sedang berhadapan di depan perempuan kemudian dia nggak jadi memperkosanya. Kemudian amal yang ketika dia itu memberikan hak kepada karyawannya. Kenapa yang diingat cuma itu? Padahal ada banyak amal-amal yang dia lakukan. Ini tentang pentingnya bagaimana kita memiliki amalan unggulan dalam setiap amal-amal yang kita lakukan. Mungkin kita pernah membantu orang, mungkin kita pernah melakukan sesuatu dengan cara keikhlasan yang sangat lebih tinggi dibandingkan dengan amal-amalan yang lain. Ya, yang ini kemudian menjadi wasilah bagi kita untuk bertawasul, ya, untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala melalui amal-amal yang ikhlas itu, untuk kemudian kita melewati kehidupan kita dengan kesulitan dan kesusahan. Maka ada banyak sekali faidah yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Dalam hal ini diantaranya Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di dalam kitab syarahnya beliau ketika menjelaskan tentang penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Beliau menyampaikan bahwa yang pertama, faidahnya ini tentang kemuliaan berbakti kepada orang tua, dan ini merupakan salah satu amal soleh yang terbesar yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa-dosa besar dan menghilangkan dosa kezaliman. Ya, tentang berbakti kepada kedua orang tua ini sudah sangat tidak diragukan lagi. Bagaimana kita melihat orang yang dia ini jauh dari kata berbakti kepada orang tua, maka kehidupan ini bisa kita lihat tentang kesulitannya. Tapi berbeda ketika orang itu sudah berbakti kepada orang tua, memuliakan. Bahkan di Arab itu orang pernah, ya, ada orang tuanya itu yang sudah tua, kemudian anak-anaknya ini bukan lepas tangan dalam memeliharanya, tapi justru mereka ini saling berebut, bahkan sampai masuk ke dalam pengadilan hanya untuk memutuskan siapa di antara anak-anaknya yang berhak untuk memelihara kedua orang tuanya. Ya, sampai seperti itu. Kalau kita hari ini kan lepas tangan, udah antum aja yang memelihara, udah tinggal di rumah antum aja, nanti saya ngasih ini, udah tinggal di rumah antum, nanti saya ngasih makanannya, saya ngasih minumnya, saya ngasih dan sebagainya. Enggak. Tapi dulu di zaman para generasi salaf terdahulu, generasi mulia terdahulu, di mana memuliakan orang tua itu merupakan bagian untuk memudahkan mereka dalam menghadapi kehidupan ini, ya.
Jadi untuk memudahkan ini, ya kadang solusi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tuh dalam Islam tuh menarik, Pak. Kalau dalam agama lain, ketika mereka punya masalah A, pasti solusinya ini harus A. Tapi kalau dalam masalah kita, masalahnya A, itu harus dianalisa dulu. Belum tentu masuknya ini dari A. Kadang masukin dari B, kadang bisa dari M, kadang bisa dari Z bahkan. Ya, kita tahu bahwa di istighfar itu, ya, istighfar itu bisa membuat seseorang yang tadinya memiliki kesusahan kemudian bisa dimudahkan sama Allah hanya karena istighfar. Orang yang tadinya nggak punya anak, ya mungkin solusinya tuh lain. Ya kalau kita datang ke dokter itu kan pasti kan dikasih, nih kayaknya antum kurang gizi ini, harus makan ini dan sebagainya, kayaknya kurang ini, kurang olahraga dan sebagainya. Nah itu ilmuwan kita hari ini melihat permasalahan A, dilihatnya dari pintu A. Tapi kalau syariat ini nggak seperti itu. Ketika kita mendapatkan satu permasalahan B misalnya, itu nggak mesti masuknya lewat B. Kadang dianalisa dari yang lain-lain dulu. Ya, terkadang dari sholatnya, terkadang dari zikirnya, dari sedekahnya, dari bantu orang tuanya, dari bantu orang lain dan sebagainya. Dan itu kemudian bisa berhubungan. Ya, dulu pernah ada orang tua santri itu yang ngadu kepada saya, Ustadz, ini anak saya ini kenapa ya? Dia ini punya kebiasaan suka pakai baju ayahnya, suka pakai celana ayahnya, walaupun kegedean kan, suka pakai dasi ayahnya, kalau nyisir kayak ayahnya. Saya bilang sih nggak tahu, ya, karena saya juga nggak tahu tentang kondisi ke rumah tangga mereka kan. Cuma saya bilang, saya tebak ya Bu ya, apakah suami ibu ini orang yang sangat menjaga penampilannya? Saya bilang iya. Dia bilang iya. Apakah suami ibu ini orang yang sangat suka menjaga fisiknya, jadi badannya bagus, olahragawan dan sebagainya? Dia bilang iya benar Ustaz. Itu udah gampang. Artinya anak ibu ini sudah mencontoh, menteladani ayahnya sebagaimana seseorang yang dia sukai, seseorang yang dia kagumi. Ya, maka kemudian Anda bilang, kalau kayak gitu, coba antum tinggal arahkan anak ini, ya, untuk kemudian mengikuti apa yang diperintahkan sama ayahnya. Karena pada waktu permasalahannya itu anaknya tuh pengen apa gitu ya, saya lupa. Kemudian saya bilang, coba anaknya ini suruh sama orang tuanya, sama ayahnya ini untuk pergi ikut ke masjid. Kemudian kata ibunya, nah itu masalahnya, masalahnya suami saya itu jarang ke masjid gitu ya. Ya kalau gitu ya, coba antum dimulai dari sekarang. Permasalahannya bukan itu sebenarnya, ada permasalahan yang lain, tapi saya bilang coba ajak anaknya ini untuk kemudian diajak sama ayahnya untuk datang ke masjid. Karena anaknya sudah besar, udah SD ya, 12 tahunan. Kemudian diajaklah sama ayahnya ini. Kemudian beberapa bulan setelah itu datang lagi orang tuanya kepada saya. Dia mengatakan, bener Ustaz, ya permasalahannya itu selesai. Jadi kadang saya belum ngasih treatment tentang permasalahan yang dihadapi, saya baru ngasih tahu bahwa coba anak ini dibawa ke ayahnya itu untuk ngajin sholat, datang sholat. Tapi ternyata dengan sholat yang ini di sholat itu dibenerin, kemudian permasalahannya bisa selesai. Jadi dari sholatnya tadi itu. Baik. Yang pertama, ya, kemudian yang kedua tentang kemuliaan menahan diri dari melakukan zina. Ya, jika seseorang itu mampu menahan diri dari zina, padahal dia bisa melakukannya, maka hal itu termasuk amal yang mulia. Ya, kita tahu di antara 7 orang yang nanti mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzilluh, itu kan salah satunya ada orang yang dia itu didatangi oleh perempuan zatu mansibin wa jamalin. Ada perempuan yang datang dengan wajah yang sangat indah, rupawan, juga dengan kekayaan. Ya, kemudian meminta dia untuk berzina, tapi ternyata orang ini mampu menahan hawa nafsunya itu untuk melakukan perzinahan tadi. Ya, karena masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari zina yang sering kita anggap cinta. Ya, saya ulang lagi, terkadang Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari zina yang sering kita anggap cinta. Terkadang hawa nafsu kita ini berbalut rasa cinta yang mendalam kepada seseorang, sehingga memaksa kita untuk menuruti hawa nafsu yang membuat kita ini melakukan perzinahan. Jadi jangan buru-buru kita menghakimi Allah,
Jangan buru-buru kemudian kita ini menyalahkan Allah terhadap apa yang kemudian kita inginkan tidak kesampaian. Kita ditinggali oleh seseorang, ya, kita tidak cintanya tidak kesampaian, ya, atau seseorang yang kita cinta itu kemudian meninggalkan kita. Ini konteksnya banyak untuk anak muda hari ini, di mana mereka itu jatuh ke dalam lubang kemaksiatan disebabkan karena rasa cinta yang mendalam kepada seseorang. Ya, karenanya ketika para pujangga itu sudah menggambarkan tentang rasa cinta, ya, bahkan para puitis-puitis, ya, membuat puisi-puisi romantis ketika mereka membicarakan tentang cinta, tapi mereka itu hanya membatas atau membahas cinta itu hanya sebatas mahabbah. Padahal dalam syariat kita, cinta itu kita diajarkan sama para ulama, bahkan kita diajarin sama Allah langsung dalam Al-Quran. Untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga, cinta yang kita butuhkan tuh nggak cukup dengan mahabbah, tapi kita membutuhkan mawaddah. Yang di dalam bahasa kita sama-sama cinta semuanya, Pak. Karena cinta itu bahasa Arabnya bisa dengan kata hub, yang artinya cinta, uhib buka, itu rasa cinta. Bisa juga dengan wud. Wud itu juga dengan rasa cinta. Makanya nanti dalam bentuk masdarnya ada yang berupa mahabbah, ini juga rasa cinta, ada juga dengan mawaddah, rasa cinta. Ya. Dan ini merupakan dua hal yang berbeda. Ya, saya jelaskan sedikit sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Rawdatul Muhibbin, juga di dalam kitab kitab Tauqul Hamamah, ya. Ini yang ditulis oleh Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, ya. Ketika mereka itu membicarakan tentang konteks cinta. Kita hari ini diberitahukan bahwa atau digambarkan tentang cinta-cinta yang cinta-cinta picisan, cinta monyet kalau dalam bahasa kita itu. Padahal kata mahabbah yang digambarkan oleh para ulama itu tidak cukup, Pak. Mahabbah itu tidak cukup. Walaupun ini dibicarakan oleh seluruh pujangga, oleh seluruh orang yang kemudian membuat puisi dan sebagainya, tapi dia nggak akan cukup. Mengapa? Karena hub, ya, mahabbah, cinta yang mahabbah itu hanya ada pada sebuah rasa. Cinta mahabbah itu hanya bergejolak di dalam sebuah rasa. Ya, tapi mawaddah itu merupakan cinta yang sudah berganti dari kata sifat menjadi kata kerja. Itu mawaddah. Jadi nggak cukup hanya sebatas rasa. Ya, di mana dia perlu menunjukkan rasa itu dalam bentuk perbuatan. Ya. Dan kalau mahabbah itu merupakan sebuah rasa, maka mawaddah itu adalah buktinya. Ya, itulah karenanya kalau kemudian kita membicarakan tentang syair-syair cinta, ya, dia jatuh cinta itu bisa sampai gila, Pak. Ya, kalau kita membaca tentang kisahnya Laila Majnun, belum pernah dengar tentang Laila Majnun? Qais Ibnul Mulawih, ya, itu bisa merasakan cinta, tapi cintanya ini bisa membuat orang ini menjadi gila. Makanya dinamakan Laila Majnun. Laila Majnun, Majnun itu gila. Ya, dia merasakan cinta itu bisa sampai gila. Ya, karena kisaran pembahasan dia cuma sampai mahabbah, tidak pernah berubah, tidak pernah berevolusi menjadi mawaddah. Jadi mawaddah ini puncak tertinggi dari rasa cinta. Mahabbah ini hanya di bawahnya. Ya. Kalau cinta itu hanya membuat orang menjadi gila, cinta hanya membuat orang tidak tahu arah, cinta hanya membuat orang itu menjadi sakit dan merintih, maka orang ini hanya merasakan mahabbah di dalam hatinya, belum berubah sampai mawaddah. Ya, maka yang kita butuhkan untuk membangun cinta dalam rumah tangga itu adalah mawaddah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah." Yang dibutuhkan sama seseorang untuk membangun sebuah mahligai rumah tangga adalah sebuah cinta yang mawaddah. Yang mawaddah ini bisa membimbing laki-laki membuat rasa cinta yang tadi berbentuk mahabbah berubah menjadi kata kerja yang berupa mawaddah. Ya, dan ini penting untuk kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita ketika mereka itu hari ini berbicara tentang cinta hanya sebatas mahabbah, Pak. Ditambah ketika mereka membicarakan cinta nggak ada panduannya, nggak diajarin sama orang tuanya, nggak ngaji juga. Ya, memang juga jarang ya kajian tentang cinta yang kemudian dibangun sama para ulama. Itu jarang kita kajian, biasanya kajian-kajian hadis, tafsir, fikih. Nggak ada kajian yang berbicara tentang cinta, karena ini merupakan sebuah panduan pertama anak-anak kita kemudian mereka itu tidak terjebak di dalam cinta romantisme yang seperti hari ini. Karena kalau mereka itu hanya sebatas itu, mereka itu hanya kemudian bergelut di dalam cinta yang dalam rasa itu. Ketika mereka masuk ke sebuah rumah tangga, mereka tidak memiliki
cinta yang mawaddah tadi, mereka kebingungan. Karena ketika rasa cintanya sudah habis, mereka berumah tangga itu kan gak cuma 1-2 tahun, Pak. 5 tahun, 10, 15, puluhan tahun mereka berumah tangga. Harus dengan orang yang sama. Kalau mereka nggak memiliki ilmu tentang bagaimana mengelola cinta, mereka akan bosan. Ketika mereka akan bosan, mereka akan mencari cinta yang baru yang bisa menumbuhkan hati mereka itu dengan perasaan cinta yang mereka rasakan sebelumnya. Ini bahaya. Dan ini banyak jatuh kepada pemuda-pemuda hari ini. Kita lihat banyak orang yang nikah muda, bagus nikah muda. Tapi betapa banyak dari nikah muda setelah itu cerai. Kenapa? Karena mereka nggak punya ilmu tentang cinta dalam memaintain cinta itu hingga kemudian menjadi yang tadinya dari mahabbah menjadi mahabbah, dari mahabbah menjadi mawaddah. Ya, dan ini ya, penting kepada kita untuk kemudian kita ajarkan agar kemudian kita tidak terjatuh ke dalam lubang kehinaan berupa perzinahan. Ya. Dan ini yang kemudian digambarkan oleh orang yang kedua tadi, ketika dia ini punya cintanya cinta mahabbah. Ya. Makanya dia di sini mengatakan ka'asyad di ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa. Ya, aku tuh mencintai seakan-akan seperti seorang tuh yang diyuhibbu, dia tuh sangat yakni dimabuk cinta, sangat cinta sekali, tapi cintanya masih cinta sebatas mahabbah. Ya, hanya masih sebatas cinta mahabbah, belum menjadi mawaddah. Maka yang terjadi adalah cinta ini kemudian menjadi hawa nafsu yang membuat dia ini mabuk hingga mengarahkan seseorang yang merasakannya itu ingin melakukan sebuah perzinahan. Waliyadzubillah. Ya, kemudian yang ketiga tentang dalil tentang keutamaan menyampaikan amanah dan menjalankan amal untuk orang lain. Ya, ini juga tentang sebuah amanah. Ya, orang yang kemudian diamanahi karyawan, ya bahkan dalam satu hadis Nabi SAW kita nggak boleh lepas tanggung jawab dari menggaji seorang karyawan bahkan sebelum keringatnya itu kering. Ya, itu betapa pentingnya ketika kita itu bekerja atau mengerjakan seseorang. Ya, karena saya pernah mendapati itu ada orang-orang yang mereka itu udah gemah gajinya dikit, Pak. Tapi dikasihnya itu sudah sampai hari ke-15 misalnya. Ya. Baru semalam tuh saya diceritakan sama istri. Beliau tuh pernah ngajar ya, di satu masjid itu. Kamu tahu kan kalau guru ngaji, gajinya itu kan gak seberapa, Pak. Pernah digaji satu hari itu 7.000. Dengan amanah, harus membuat anak orang ini pinter ngaji sama berakhlak. Coba. Dikasih gajinya berapa? Gak kebangetan itu, Pak Antar. Tolong Pak Bambang nih dievaluasi nih guru-guru ngaji nih ya. Gaji 7.000, Pak, pada waktu itu ya, karena beliau masih lulus dari pesantren, pernah ngaji di satu masjid itu. Bilang aku tuh digaji cuma 7.000 per hari. Kalau dia nggak masuk satu hari tertentu, berarti otomatis kalau 7.000, Pak, antum misalnya masuk terus nih ya, satu bulan dapat berapa tuh? Nggak sampai 500 bahkan, nggak sampai 400. Ya, itu merupakan gaji guru ngaji. Ya, tapi sudah mah gajinya kecil seperti itu, baru bisa dikasihnya itu nanti di hari ke-15. Jadi sudah, kalau kita sudah hari ini kan tanggal 26 ya. Jadi tanggal 15 baru dikasih gajinya itu ke guru ngaji tadi. Ya, luar biasa. Dulu pernah ada ustadz dia yang bilang, saya tuh pernah dulu dipanggil sama teman saya. Ya, cerita ustadznya ini untuk ngajarin temannya ini ngajar ngaji. Kemudian disepakati harganya, bukan harganya, maksudnya gajinya ya. Gajinya itu 2 juta per bulan. Sepakat karena dia harus datang ke tempatnya dan itu cukup butuh waktu, butuh perjalanan dan sebagainya. 2 juta sebagai sebulan. Sepakat akhirnya, ustadznya sepakat dan temannya ini juga sepakat. Ngajar ngaji terus dan sebagainya sampai kemudian suatu ketika temannya ini punya villa di Bogor. Maka ngajak ustadznya ini untuk ngaji di Bogor. Ngajak di Bogor. Datanglah ustadznya ini kemudian berangkat bareng sama temannya ini di Bogor. Ternyata tanpa sepengetahuan ustadznya ini, temannya ini memelihara anjing, Pak. Tapi anjing ini hebat. Anjingnya ini bisa atraksi atau muter-muter gitu dan sebagainya, yang membuat ustadz ini takjub nih. Ustadz ini dia mengatakan, loh kok anjing antum hebat banget nih, kok antum bisa melihara anjing? Dan iya ini ada lesnya, saya sekolahkan anjing ini ya, dan mahal lagi gitu ya. Jadi ngomongnya gitu, Pak, dia bilang mahal lagi anjing ini saya sekolahkan. Kemudian ketika dia bilang mahal lagi itu kan otomatis refleks berapa.
Refleks kan nanya ustadznya itu, berapa? Ya 10 juta per bulan. Ustadznya, ini bukan tentang itu sebenarnya Pak ya. Cuma saya kasih tahu tentang gambaran tadi itu. Dia mengatakan bahwa kemudian setelah itu, setelah saya pulang, ustadznya nggak mau ngajar lagi datangnya. Ya kemudian ditelepon kan sama temennya, Ustadz antum udah nggak ngajar lagi? Masih ngajar. Apa kita hari ini nggak ngaji? Ya, apa antum udah berubah profesi? Ya, enggak, saya masih tetap guru. Guru apa? Guru anjing gitu ya. Karena lebih besar gajinya gitu. Ya, enggak, bukan seperti, intinya bukan di situ, tapi intinya bagaimana kita ini lebih siap berkorban untuk sesuatu yang receh tadi seperti itu dibandingkan untuk menggaji misalnya, untuk memberikan sedekah untuk seseorang yang mengajarkan kita tentang agama, mengajarkan kita tentang akhlak, mengajarkan kita tentang Al-Quran, mengajarkan kita tentang bagaimana dekat dengan Nabi SAW. Bayangkan Pak, ketika hari ini zaman sudah berubah seperti itu. Saya sudah sering kali menyampaikan dulu di zaman kebesaran Islam itu guru yang paling besar itu, gaji yang paling besar gaji guru. Gaji dosen itu paling besar, wajar. Karena nggak akan pernah mungkin lahir seorang ilmuwan, nggak pernah lahir seorang panglima besar, nggak pernah lahir bahkan seorang khalifah tanpa adanya sentuhan seorang guru. Maka dia menempati puncak tertinggi dari gaji. Nah hari ini nggak seperti itu. Guru menjadi profesi yang sangat miris gajinya itu. Ya, bahkan di pelosok Indonesia itu saya mendapati ada orang gaji honorer Pak, ibu-ibu, untuk sampai ke sekolahnya itu dia harus melewati hutan loh. Hutan, harus melewati jembatan panjang itu yang di bawah itu sungai besar itu. Sangat jauh, makanya dia menangis ya ketika menyampaikan tentang kisahnya ini kepada Kementerian Pendidikan itu, saya menangis. Dia sudah puluhan tahun cuman masih sebatas guru honorer, gajinya itu nggak lebih dari 200.000 Pak. Ya, dan ini ya miris sekali. Dimana anak-anaknya itu ketika anak-anak itu selalu meminta kepada gurunya ini mengatakan, Bu, jangan ya nih, antum jangan berhenti jadi guru ya. Kalau antum berhenti jadi guru, siapa yang mengajari kami gitu. Seperti itu, artinya memang nggak ada lagi yang mau jadi guru, cuman butuh keikhlasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengganti keikhlasan yang dimiliki oleh seorang itu untuk mengajarkan orang lain. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang kemudian bisa saya sampaikan berdasarkan dari hadis yang dipilih oleh Imam Nawawi sebagai penutup dari bab yang pertama tentang bab keikhlasan. Semoga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.